terjun ke dunia pertanian khususnya hidroponik? Kalau di dunia pertanian sudah lama ya Mbak, tapi khusus untuk yang hidroponik itu sekitar 2 tahunan. Varietas yang dibudidayakan Ibu itu varietas jenis apa ya? Kalau varietas tergantung yang di pasaran ya, tapi jenis tanamannya, kalau jenisnya itu ada tanaman sayuran daun, khususnya tanaman pokcai sama selada hijau. Cuman 2 jenis. Paling nanti tergantung permintaan ya, kalau ada yang minta jasim juga nanti jasim. Berarti sekitar 3 jenis, selada hijau, pokcai sama jasim. Jasim itu sawit. Ada niatan untuk menambah yang lain? Insya Allah mau nambah ini melon. Ini melon ini baru percobaan, jadi masih belum optimal, tapi alhamdulillah sudah ada berbunga ya. Jadi ini nanti sistemnya sistem drip tetes. Ini juga medianya bukan media tanah, tapi pakainya sekam. Biasanya kalau dipanen itu umur berapa Bu? Kalau sayuran yang tadi saya sebutkan itu usianya maksimal 40 hari, tapi biasanya 30 sampai 35 hari sudah dipanen. Kalau habis dipanen terus didistribusikan kemana? Kita itu karena masih sedikit ya, produksinya masih sedikit, jadi biasanya itu disalurkan langsung ke pembeli, jadi tidak ke pedagang, jadi langsung ke pembeli. Biasanya itu permintaan ada dari pegawai yang ada di puskesmas, pegawai yang ada di perkantoran. Pernah nggak ada orang kayak cuma mampir, ini kan kebetulan tempatnya juga di kafe, terus lihat ini terus Beli? iya Iya, seringnya seperti itu. ada Sering banyaknya seperti itu. Jadi para pengunjung datang ke sini terus ada lihat tanaman, ini dijual nggak? Dijual ya, seperti itu. Seperti itu. tahapan apa saja yang dilakukan setelah pemanenan hingga didistribusikan? Oke, karena yang hidroponik ya khususnya ya, karena hidroponik itu kita menggunakan medianya air, jadi ini per lubang itu berarti satu tanaman ya. Iya. Satu tanaman itu biasanya beratnya sekitar 8 ons. Ya, gitu. Itu karena pakai air jadi tidak terlalu kotor. Jadi kita hanya diambil tanamannya, netpotnya, kemudian dibersihkan. Dibersihkannya juga nggak seperti tanaman yang di tanah ya. Berarti diambil itunya, dibersihkan. Setelah itu dikeringkan, maksudnya ditiriskan karena banyak air ya, ditiriskan. Setelah itu dikemas menggunakan plastik, terus dilabeli. Setelah itu baru dikirim ke pembeli. Perlakuan apa saja yang diberikan dalam penanganan pasca panen? Pasca panennya berarti hanya dibersihkan ya, maksudnya dirapikan lah ya, dibersihkan, kemudian dicuci bersih, itu ya, diambil terus dicuci bersih, ditiriskan, packing, sudah. Biasanya packingannya pas apa? Pakai plastik. Pernah lihat yang di mall itu, yang biasanya di Lotte itu kan ada kan? Nah, kalau di itu kan di Lotte sudah ada ininya ya, itu kan berarti masih freshnya itu, kemudian dimasukkan ke plastik aja. Plastik bening sih. Biasanya kendalanya apa aja sih Bu dalam? Kendalanya yang pertama karena kita pakainya maksudnya bebas dari pestisida ya, berarti hanya menggunakan nutrisi saja tanpa menggunakan pestisida buatan, berarti free pestisida. Kendalanya kalau ada serangan hama, kendalanya itu. Tapi kita sudah meminimalisir serangan hama, biasanya hama yang kecil-kecil ya, itu makanya kita gunakan net, pakai net jaring-jaring itu. Kemudian kita biasanya pakai yellow trap, kan ya, yellow trap perangkap yang pakai warna itu, biasanya warnanya kuning. Nah, kemudian lagi tadi kendalanya itu ya hama, kemudian penanganannya tadi pakai yellow trap, terus menggunakan net itu jaring. Kemudian selain itu biasanya kalau yang ulat
ular ya. Ulat itu kita pakainya manual, jadi di iniin satu-satu, kita ambilin satu-satu karena kita menghindari menggunakan pestisida buatan kimia, menghindari kimia. Kalau misalkan sudah serangannya terlalu banyak, kita menggunakan pestisida nabati, pesnap yang kita buat sendiri.